Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau bersekutu di dalam persekutuan wanita di Jumat ini. Mari saya mengundang kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Engkau baik, sangat baik. Ya, sungguh Tuhan terlalu baik dalam kehidupan saya dan ibu-ibu semua. Oleh sebab itu, mari kita memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan penuh sukacita. Kita mau katakan, Engkau baik Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, sambil bertepuk tangan dengan hati bersyukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, oh. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Haleluya, sungguh Tuhan baik. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Benar ya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu, dengan sepenuh hati kami mau katakan Engkau baik di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala hal yang boleh kami alami, yang boleh kami lalui, baik suka dan duka. Kami bersyukur Tuhan Engkau selalu ada menopang kehidupan para wanita Gereja Metodis Immanuel Bogor. Kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh dalam persekutuan. Kami mau dilawat, diberkati, dikuatkan melalui setiap pujian, melalui setiap firman yang akan kami dengarkan. Tuhan, pimpin dan berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan dan hidup kami semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu, mari kita persiapkan hati kita dan telinga kita untuk boleh mendengarkan sabda firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dengan itu kita akan memuji Tuhan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu Tuhan, ku tahu ku tak pernah sendiri. Sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu Tuhan, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat sore ibu-ibu, kita mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan, kami syukuri sore hari ini kami memasuki di hari pertama di bulan Oktober. Itu semua adalah anugerah Tuhan, dan biarlah waktu-waktu yang kami lewati terus membuat kami dan menyadarkan kami untuk kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu melalui tokoh Alkitab yang bernama Yedida. Mari Tuhan tolonglah kami untuk kami boleh belajar dari tokoh Alkitab ini. Memberkati ibu-ibu, memberkati waktu dan ruangan kesempatan ini. Semuanya kami mau melayani dan meninggikan nama Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik ibu-ibu, selamat sore. Shalom. Hari ini kita bertemu lagi dalam persekutuan PWMI. Tema yang diberikan pengurus PWMI kepada saya untuk kita bahas dan kita pelajari pada sore hari ini dari seorang tokoh wanita dalam perjanjian lama, yaitu yang bernama Yedidah. Mari ibu-ibu kasih oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita tentang tokoh ini yang ditulis di dalam 2 Raja-Raja pada pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang kedua saja. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai yang kedua. Kita baca saja Bapak Ibu 2 ayat ini secara bersama-sama. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. 22 ayat yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 poin saja yang mau kita pelajari, kita sharingkan melalui tokoh dari Yedidah ini. Yang pertama adalah Yedidah seorang yang pembuat sejarah. Ia seorang history maker. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya di dalam Alkitab sangat amat jarang sekali nama seorang tokoh wanita itu dicatat. Amat sangat jarang sekali seorang nama wanita itu disebutkan, apalagi dengan sangat lengkap. Ya, dalam Alkitab, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering menemukan banyak nama pria saja atau banyak nama ayah saja yang disebutkan di dalam Alkitab. Bukan nama seorang wanita atau seorang ibu. Ya, seperti
yang sering kita lihat di dalam Alkitab. Tapi pembacaan yang sudah kita baca tadi menyebutkan ada satu tokoh perempuan yang diberi nama Yedidah. Ini menarik, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa? Karena nama Yedidah ini ya disebutkan lengkap. Yedidah binti Adaya dari Boskat. Nah, di sini ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Yedidah disebut dalam Alkitab sebagai seorang pembuat sejarah. Kita akan lihat nanti ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Siapakah Yedidah? Yedidah ini dia adalah seorang ibu dari siapa? Dari Yosia. Siapakah Yosia ini? Yosia adalah seorang raja ya di Yerusalem. Nama Yedidah disebut sangat lengkap, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yedidah ya binti Adaya dari Boskat. Di sini Alkitab memberitahukan informasi yang cukup lengkap tentang nama Yedidah ini. Siapa ayahnya? Bernama Adaya. Dari mana kota asalnya? Dari Boskat. Ternyata Boskat itu ada suatu kota kecil yang ada di pinggiran Yerusalem. Kita tidak menemukan informasi yang lebih lagi. Tapi ibu-ibu dikasihi oleh Tuhan, dua kata ini sudah cukup. Kita mengenal siapakah Yedidah ini. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari sini? Dari tokoh Yedidah ini. Yedidah dia menjadi salah satu tokoh sejarah yang dicatat di dalam Alkitab. Bahasanya ia seorang history maker. Artinya ibu dikasihi oleh Tuhan, namanya tidak akan pernah hilang di dalam sejarah. Tapi namanya akan selalu diingat sepanjang sejarah manusia. Itulah tadi saya mengatakan bahwa Yedidah seorang pembuat sejarah, history maker. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kira-kira perenungan pertama kepada kita adalah bagaimana dengan nama ibu-ibu? Apakah dalam kurun waktu 200 tahun atau 300 tahun kemudian dari sekarang, nama kita akan diingat ibu-ibu? Jangan-jangan anak-anak atau cucu dari anak-anak kita nggak tahu lagi siapa kita, siapa neneknya atau siapa buyutnya. Ini yang saya ajak kaum ibu-ibu PWMI Immanuel Bogor ini merenungkan akan hal ini. Supaya apa ibu-ibu? Supaya setiap kita menjadi juga seorang history maker, pembuat sejarah. Apa kira-kira nanti yang diingat oleh anak-anak atau oleh cucu-cucu kita nanti tentang siapakah kita, Bapak Ibu? Jangankan perbuatan atau teladan kita, jangan-jangan nama kita pun akan dilupakan oleh mereka nanti suatu hari kelak. Tapi tidak dengan Yedidah. Namanya akan selalu diingat. Kenapa? Karena ia seorang pembuat sejarah. Bagaimana ibu-ibu dengan ibu-ibu sekalian? Apa kira-kira yang akan diingat oleh anak-anak atau cucu-cucu kita nanti di kemudian waktu? Maka yang pertama yang kita pelajari dari Yedidah ini adalah jadilah seorang pembuat sejarah, history maker. Kedua, ibu dikasihi oleh Tuhan, yaitu Yedidah ini seorang yang berkarakter. Yedidah, kita melihat Alkitab memberitahukan kepada kita, dia adalah seorang istri dari Amon. Siapakah Amon itu? Kita melihat Bapak Ibu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Amon ini dia adalah seorang raja Yerusalem. Jadi ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Yedidah ini ya seorang istri dari seorang raja Yerusalem. Dia juga, Yedidah ini menantu dari seorang raja Yerusalem juga yang bernama Manasye. Jadi Manasye ini adalah raja
ayah dari Raja Amon. Amon ini adalah suaminya Yedida. Jadi ibu-ibu kasih oleh Tuhan, Yedida ini punya suami seorang raja dan mertua juga seorang raja. Di sini kita melihat Yedida ini pasti seorang yang terpandang, yang sangat dihormati karena posisinya sebagai seorang ratu. Maka dia memiliki posisi yang baik, posisi yang tinggi dan status sosial yang baik. Tapi ibu dikasih oleh Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita siapakah Amon, siapakah Manasye ini, siapakah suaminya, siapakah mertua daripada Yedida ini. Kita melihat baik Raja Amon suaminya atau mertuanya Raja Manasye, ternyata Alkitab memberitahukan kepada kita siapakah mereka. Mereka adalah raja yang jahat, raja yang menentang Tuhan, raja yang melakukan banyak dosa, menyakiti hati Tuhan, menduakan Tuhan, suka menyembah ilah-ilah palsu. Inilah yang dilakukan oleh suaminya dan mertuanya. Dapat kita membayangkan ibu-ibu kasih oleh Tuhan, bagaimana Yedida ini dia hidup di tengah-tengah lingkungan keluarga yang kurang baik. Namun Yedida dapat memperlihatkan suatu karakter yang baik. Jadi bagaimana kita mengetahui Yedida ini memiliki karakter yang baik? Dari anaknya Yosia. Karena Yosia dikatakan Alkitab, ibu dikasih oleh Tuhan, dia adalah raja yang baik di tengah-tengah lingkungan yang kurang baik. Karena Yosia ini dibesarkan dan dipengaruhi oleh ibunya, yaitu Yedida. Maka dapat dipastikan Yedida memiliki karakter yang baik di tengah-tengah lingkungan yang kurang baik. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di sini kita melihat, saya ulang sekali lagi, Yedida di tengah lingkungan keluarga yang kurang baik, namun Yedida tetap memiliki karakter. Bagi saya ibu dikasihi oleh Tuhan, ini luar biasa. Tokoh ini menjadi tokoh yang luar biasa. Sehingga hal ini, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dari Yedida ini. Maka mari ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tetaplah menjadi garam dan terang dunia ini. Seperti yang dikatakan Matius 5:13. Dan jadilah pelaku dari firman Tuhan. Roma 12 ayat yang kedua, di mana tidak menjadi serupa dengan dunia ini, yang dicatat oleh Rasul Paulus. Sebagai perenungan kepada kita ibu-ibu, bagaimana dengan kita? Ibu-ibu, mungkin ada di antara ibu-ibu yang hidup dan tinggal bersama-sama di tengah-tengah dan di sekitar lingkungan orang-orang yang berkarakter kurang baik. Apakah ibu-ibu tetap dapat mempertahankan karakter yang baik itu? Seperti Yedida. Mungkin kita memiliki orang tua atau mertua atau suami atau ada anggota keluarga yang tidak sesuai dengan harapan kita. Apakah ibu-ibu tetap bisa berkarakter seperti Yedida? Atau jangan-jangan malahan kita yang menjadi seorang troublemaker dalam keluarga? Ibu-ibu justru tidak menjadi berkat. Rumah berantakan, anak-anak merasa tidak nyaman karena memiliki seorang ibu yang suka marah-marah atau bertindak kasar atau tidak baik tersebut. Cerewet sih biasa saja, namun jangan sampai kita kasar atau memaki-maki ya ibu-ibu. Ingatlah, Yedida tetap ia dapat memperlihatkan kerohanian yang baik. Walau keluarganya jauh dari Tuhan, ia tetap mempertahankan imannya. Suaminya Raja Amon menyembah Allah lain. Mungkin di rumah Raja Amon ini
Ya suaminya ini jarang berdoa, jarang beribadah. Namun Yedidah tetap memperlihatkan kerohanian yang baik. Ia tidak perlu mencontoh apa yang Amon buat, tapi ia memiliki tetap karakter yang baik. Ini hal yang kedua, ibu-ibu, yang kita lihat dari Yedidah. Jangan sampai kita ibu-ibu sampai berkata, suami saya juga gak berdoa kok, maka kita pun gak usah berdoa. Suami saya pun gak pernah ibadah, ngapain saya ibadah? Ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, mari belajarlah dari Yedidah. Yang ketiga, ibu-ibu yang kasih oleh Tuhan, kita belajar dari Yedidah. Dia adalah seorang pembawa masa depan. Sejarah Alkitab mencatat bahwa Raja Amon hanya memerintah 2 tahun saja sebagai seorang raja. Lalu anaknya Yosia, dia diangkat menjadi pengganti Raja Amon. Waktu itu Alkitab mencatat, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau Yosia waktu itu ketika dia menjadi seorang raja itu usianya masih 8 tahun. Ya, saya membayangkan umur 8 tahun itu masih kecil. Masih duduk di bangku sekolah. Mungkin masih belum terlalu lancar di dalam membaca atau menulis. Atau dia melakukan segala sesuatu itu perlu dibantu usia 8 tahun. Nah, kita membayangkan Yosia berumur 8 tahun. Tapi Yosia harus memimpin sebuah kerajaan. Usia 8 tahun, ibu-ibu. Dia memimpin sebuah kerajaan. Pertanyaannya, apakah Yosia itu bisa memimpin dalam usia yang sangat kecil itu, 8 tahun? Maka di sini kita melihat bahwa disinilah kita melihat peran penting daripada ibunya Yedidah ini. Pasti peran daripada Yedidah ini sangat dominan untuk mengarahkan, membimbing dan memimpin anaknya Yosia untuk bisa memimpin kerajaan di Yerusalem tersebut. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Yedidah dia menjadi seorang pemimpin yang membimbing, menjadi seorang yang pendamping bagi Yosia dan menjadi penasehat yang baik bagi Yosia. Yedidah tahu jika ia tidak melakukan peran ini, maka masa depan dari Yosia anaknya ini sebagai seorang raja di Yehuda itu bisa gagal. Jadi ibu dikasihi oleh Tuhan, karena Yedidah sang ibu ini, maka Yosia dia menjadi seorang raja yang baik. Dia menjadi seorang raja yang berhasil. Dan Alkitab mencatat Yosia anaknya ini memerintah kerajaan Yehuda itu selama 31 tahun. Dan Alkitab mencatatnya Yosia sebagai raja yang baik, yang melakukan kehendak Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan, dan membawa bangsa Israel itu lebih dekat kepada Tuhan. Jadi di sini kita melihat Yedidah melakukan perannya sebagai seorang ibu. Maka perenungan buat ibu-ibu PWMI Immanuel Bogor, dapatkah ibu-ibu menjadi seorang pendamping, menjadi seorang pembimbing, menjadi seorang penasehat bagi anak-anak, sehingga mereka nanti suatu hari kelak anak-anak ini bisa menjadi sukses, berhasil di masa depan mereka. Apakah kita terlalu sibuk mengurus ini, mengurus itu, sehingga kita menomorduakan anak? Jadi ibu dikasihi oleh Tuhan, berilah waktu untuk mengajar dan membimbing anak-anak. Karena dengan demikian kita melakukan peran seorang ibu untuk menyiapkan masa depan anak-anak ini untuk hal-hal yang baik. Yedidah
melakukan perannya sebagai seorang ibu. Sebagai penutup, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak ibu-ibu PWMI Immanuel Bogor ini untuk apa? Untuk menjadi Yedidah masa kini. Jadilah seorang pembuat sejarah, punya karakter, dan membawa anak-anak ke masa depan mereka yang lebih baik. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari bersama kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur sore hari ini firman-Mu sudah menyapa kaum ibu-ibu. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sudah dibicarakan dan dibahas. Biarlah pelajaran penting yang mereka berikan menjadi suatu pelajaran rohani bagi kami sekalian. Secara khusus bagi kaum ibu-ibu di PWMI Immanuel Bogor ini. Mari Tuhan tolonglah kami supaya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Tapi firman ini terus membuat diri kami disadarkan untuk kami dapat melakukan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap kaum ibu-ibu. Biarlah dapat menjadi Yedidah masa kini. Dan biarlah Tuhan, nama ibu-ibu PWMI Immanuel Bogor ini dalam kurun waktu 100-200 tahun, 300 tahun kemudian tetap diingat bagi anak-anak dan cucu-cucu di kemudian hari. Walaupun kami sudah tidak ada lagi. Dan biarlah warisan iman ini, karakter yang baik ini menjadi suatu berkat bagi anak-anak cucu kami di masa mendatang. Tuhanlah yang mengingatkan kami. Kami berdoa pada sore hari ini, berkati terus kaum ibu-ibu dalam kehidupan, pekerjaan, rumah tangga, di dalam urusan keluarga dan di rumah. Bila Tuhan memberkati ibu-ibu dapat melakukan tugas dan perannya dan fungsinya dengan baik. Tidak memandang fungsi orang lain, tetapi juga terus mengutamakan fungsi diri sendiri. Dan biarlah dapat melakukannya. Dan biar ya Tuhan, kami mendoakan ke setiap ibu-ibu yang mungkin memiliki kelemahan tubuh, ada masalah, ada pergumulan. Mari juga Tuhanlah tolong ibu-ibu di tempat ini dalam membimbing, membesarkan, mendampingi anak-anak. Juga Tuhanlah yang menolong kami. Kami menyerahkan setiap kaum ibu-ibu yang punya anak kecil ataupun yang sudah dewasa dan besar. Biarlah kaum ibu-ibu tetap melakukan peran sebagai seorang ibu-ibu yang memuliakan nama Allah. Terpuji namamu ya Yesus. Ini doa dan kerinduan kami. Tuhan memberkati kami sekalian. Hanya ada di dalam namamu Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami ini. Mari diberkati oleh Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita ini bersama-sama. Kita menaikkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Mari kita berdoa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus. Kasih sayang daripada Allah Bapa, anugerah dalam Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai, memimpin, membimbing, memberkati kaum ibu-ibu PWMI Immanuel Bogor untuk menjadi Yedidah masa kini. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan duduk ibu-ibu, kita mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Amin. Ibu-ibu, kita bersyukur ibadah dan persekutuan kita BWMI sudah selesai. Dari tempat ini kami mengucapkan ya, selamat sore. Kita berjumpa di persekutuan kita di Jumat mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.